Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutia Safira Lisandi, NPM saya 234110228, saya dari kelas MNJ 23C. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang dua fungsi pajak, fungsi anggaran, budgeter, dan fungsi mengatur, reguleren. Yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak itu bisa diartikan sebagai iuran wajib dari rakyat kepada negara yang diatur oleh undang-undang dan bersifat memaksa. Artinya, setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat harus membayar pajak sesuai ketentuan. Pajak ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Melalui pajak, negara bisa menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selanjutnya, fungsi anggaran, budgeter. Fungsi pertama dari pajak adalah fungsi anggaran atau budgeter. Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan utama negara. Pemerintah menggunakan uang dari pajak untuk membiayai berbagai pengeluaran, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan juga membayar gaji para pegawai negeri. Tanpa pajak, negara akan kesulitan menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan publik. Contohnya, pajak yang kita bayar secara tidak langsung ikut membantu membangun fasilitas umum yang kita nikmati sehari-hari, seperti jalan yang kita lalui dan sekolah tempat kita belajar. Selanjutnya, fungsi mengatur, reguleren. Fungsi kedua adalah fungsi mengatur atau reguleren. Fungsi ini menunjukkan bahwa pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan perilaku masyarakat. Misalnya, kalau pemerintah ingin mengurangi konsumsi barang mewah, maka tarif pajak pada barang-barang mewah akan dinaikkan. Sebaliknya, untuk mendorong kegiatan ekonomi tertentu seperti industri ramah lingkungan atau usaha kecil menengah, pemerintah bisa menurunkan tarif pajak atau memberikan insentif. Dengan begitu, pajak tidak hanya berfungsi untuk mendapatkan uang bagi negara, tapi juga untuk mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat agar sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, dampak pajak bagi negara. Pajak memiliki peran yang sangat besar bagi negara karena hasil dari pajak digunakan untuk berbagai kepentingan nasional. Yang pertama, pajak meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk membiayai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, subsidi kebutuhan pokok, hingga bantuan sosial. Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati fasilitas umum yang lebih baik dan taraf hidup mereka pun meningkat. Yang kedua, pajak mendorong pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah bisa membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Semua pembangunan ini menjadi dasar kemajuan ekonomi dan sosial di berbagai daerah. Dan yang ketiga, pajak menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak untuk mengendalikan inflasi, mengatur investasi, serta menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara. Dengan sistem pajak yang baik, kondisi ekonomi bisa tetap stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Secara keseluruhan, pajak bukan hanya kewajiban warga negara, tapi juga menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan kestabilan Indonesia. Dari penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi anggaran, yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk menjalankan berbagai program negara. Dan kedua, fungsi mengatur, yaitu sebagai alat untuk mengendalikan ekonomi dan membentuk perilaku masyarakat.
Jadi, dengan membayar pajak, kita tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tapi juga ikut berpartisipasi dalam membangun Indonesia menuju kesejahteraan yang lebih baik. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai dua fungsi pajak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.